Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat sore ini kita dapat bertemu kembali dalam program Santa Senja. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan akan menyapa kita saat sore hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan bahwa kisah ini adalah kisah yang kita sudah sangat tahu antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Di mana ketika saudara-saudaranya menjual Yusuf ke Mesir hingga menjadi budak sampai kepada seorang penguasa di Mesir. Kisah pertemuan saudara-saudara Yusuf dengan Yusuf adalah ketika terjadi kelaparan. Pada akhirnya mereka bertemu dan di dalam ayat 4 di pasal yang sama dikatakan Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika saudara-saudaranya tahu bahwa orang yang berada di hadapan mereka adalah orang yang tadinya mereka jual ke Mesir sebagai budak. Tetapi sekarang keadaan menjadi berubah. Yusuf bukan lagi menjadi seorang budak tetapi sudah menjadi seorang penguasa. Ketika saudara-saudara tahu bahwa Yusuf adalah seorang penguasa di Mesir, mereka dihinggapi rasa ketakutan yang hebat, rasa penyesalan diri, rasa bersalah. Mereka mempersalahkan diri mereka sendiri. Dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, janganlah bersusah hati. Ini artinya apa? Mereka dipenuhi rasa ketakutan, mereka dipenuhi rasa bersalah, mereka dipenuhi rasa ketidaktenangan bertemu dengan Yusuf. Mereka takut akan dibalaskan kesalahan mereka kembali. Tetapi di situ Yusuf mengatakan, di situ Yusuf melihat permasalahan yang ada bukanlah sebagai sebuah kejahatan yang perlu dibalaskan, tetapi Yusuf melihatnya sebagai sebuah rencana Tuhan, di mana dia mengatakan sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf melihat itu bukan sebuah kejahatan, tetapi Yusuf melihatnya sebagai sebuah rencana Tuhan yang sedang dijalankan atas kehidupan Yusuf, yaitu untuk memelihara kehidupan keluarga Yusuf dan yang lain. Allah lah yang menyuruh Yusuf untuk pergi mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf tidak melihat saudara-saudaranya berbuat sebuah kejahatan kepada Yusuf, tapi Yusuf melihatnya sebagai sebuah rencana Tuhan yang sedang dijalankan. Inilah yang menjadi faktor pembeda antara dia dan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Yusuf melihat itu sebagai sebuah kesalahan yang mungkin mereka takut akan dibalaskan kepada mereka. Tetapi Yusuf melihatnya sebagai sebuah rencana Tuhan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan demi masa depan kehidupan keluarga Yusuf. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menyentuh, di mana Yusuf yang selama ada di dalam penjara diperlakukan tidak adil, tetapi pada akhirnya dia mengatakan ini adalah sebuah rencana Tuhan. Tuhanlah yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Bagi kita yang mengalami pergumulan-pergumulan, kita perlu memandang apa yang sedang kita hadapi dari sudut pandang Tuhan, sehingga itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk melewati semua permasalahan. Seperti Yusuf sanggup mengampuni saudara-saudaranya, bahkan dia menciumi saudara-saudaranya sebagai tanda rindu, bukan tanda marah. Mereka disebutkan bertangis-tangisan satu sama yang lain. Judul
program Sapa Senja kali ini yaitu saya sebutkan untuk memelihara kehidupan. Tuhan dapat memelihara kehidupan kita dengan berbagai cara. Seringkali kita tidak mengerti caranya Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Terlalu sering kita memandang klise hal-hal yang terjadi atas kehidupan kita, khususnya kejadian-kejadian yang membuat kita tersinggung, membuat kita marah. Kita memandangnya itu sebagai sebuah hal yang tidak wajar. Tapi sore hari ini kita bisa belajar dari Yusuf. Dia melihat sebuah perkara dari sudut pandang Tuhan, sehingga dia mampu untuk mengampuni kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang-orang terdekat dia yang memperlakukan dia tidak adil. Dia sanggup mengampuni. Puji Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan satu hari ini dapat memberkati kita, menguatkan kita, dan mendorong kita terus maju. Ya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.